Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan poin tertentu dari hasil kerja kita. Kerja makalah kita berjudul Sanksi Hukuman untuk Tindak Pidana Jarimah dalam perspektif fikih jenayah dan fikih siasa. Di sini saya mengawali penjelasan dari kelompok 3, yaitu tentu jelas pertama kita masuk kepada pengertian hukuman dulu. Nah, di sini pengertian hukuman yaitu menurut hukum pidana Islam, hukuman itu seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah. Beliau mendefinisikan hukuman itu adalah penjelasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara. Nah, maksudnya di sini hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Islam itu sebagai rahmatul lil alamin. Artinya untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada semua manusia. Nah, hukuman itu harus mempunyai dasar seperti baik dari Al-Qur'an. Harusnya pertama itu Al-Qur'an, jelas sumber hukum Islam itu yang pertama yaitu Al-Qur'an, dan yang kedua itu Al-Hadis. Dan atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman untuk hukuman takzir. Dan selain itu, hukuman itu bersifat pribadi saja. Artinya, hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang hanya melakukan kejahatan saja. Tapi, hukuman itu juga bersifat umum. Karena kenapa bersifat umum? Maksudnya untuk berlaku kepada semua orang atau semua manusia. Karena semua manusia itu sama di hadapan hukum, semua sama. Tidak memandang kaya, miskin, pejabat, pemerintah, semua itu sama kalau di hadapan hukum. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Hanya poin-poin itu saja. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yakni tentang macam-macam hukum dan jarimah. Hukum dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syariah ataupun yang tidak terdapat nas hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nasnya. Dalam Al-Quran dan hadis, hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, hukuman yang ada nasnya, yaitu hudud, qiyas, diyat, dan kafaroh. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mentakzir istrinya. Yang kedua, hukuman yang tidak ada nasnya, yang disebut hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tindak melaksanakan amanah, beraksi palsu dan lainnya. Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada 4 macam hukuman, yaitu 1. Hukuman yang tidak ada hukuman pokok, yaitu hukuman asal bagi kejahatan seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid 100 kali bagi pezina ghairu muhson. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menempati tempat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum diat. Yang ketiga, hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh
untuk mendapat harta warisan dari harta orang yang dibunuh. Dan yang keempat, hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya di poin C, yaitu hukuman untuk jarimah pencuri di Indonesia. Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa hak dan melawan hukum. Di Indonesia, aturan yang mengatur tentang pidana pencuri yaitu pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, yang mana yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana. Karena mencuri dengan pidana panjang selama-lamanya, yaitu 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya. Selain pencurian biasa, ada juga pencurian berat, yaitu perbuatan pencurian yang disertai keadaan pada pasal 363 ayat 1 KUHP. Pidana dengan pidana penjara selama 7 tahun, yang mana yang dipenjara selama 7 tahun itu adalah orang-orang yang pertama, pencurian ternak; yang kedua, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, letusan gunung, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Dan juga yang dihukum selama 7 tahun itu adalah pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama. Terus pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu. Selain pencurian biasa dan pencurian berat, ada lagi jenis pencurian lain, yaitu pencurian dengan kekerasan dalam kurung perampokan, yang diancam hukumannya lebih berat, yaitu pada pasal 365 KUHP yang berbunyi, dengan pidana penjara selama 9 tahun, pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bagi atau turun serta melakukan wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang sanksi pencuri menurut perspektif fikih jinayah atau fikih siyasah. Ya, Islam mengulangi kasus pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur, agar jangan berkeinginan membersihkan jiwa dengan akhlak yang luhur memiliki hak orang lain. Di samping itu, Islam mengajak kaum muslim agar giat bekerja mencari penghidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar keduniawi. Islam juga menjamin penghidupan orang-orang yang invalid dan kaum fakir miskin dari harta orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Kejahatan mencuri takkan dapat dipunahkan kecuali menerapkan syariat Islam, yaitu memotong tangan pelakunya. Apabila meninjau keadaan masyarakat kita sekarang, maka akan terlihat berbagai macam kasus
berbagai macam kasus pencurian yang sebagian besar telah sampai ke tangan kehakiman untuk diusut perkaranya. Tentu saja hal ini akan memakan waktu yang banyak bagi para hakim, sehingga mereka tidak sempat menangani kasus-kasus lainnya, dan jika sempat menangani, terpaksa harus menunggu beberapa tahun lamanya. Sesudah itu, siapakah yang bertanggung jawab terhadap masalah ini? Tentu saja yang bertanggung jawab adalah undang-undang itu sendiri. Seorang pencuri berani melakukan pencurian karena dirinya merasa tenang. Paling berat apabila ia tertangkap polisi. Ia hanya akan dihukum beberapa bulan atau beberapa tahun, dan masa yang ia habiskan dalam penjara terlalu sedikit dibandingkan dengan hasil yang diperolehnya.